rumah tangga yang baru ini menjadi rumah tangga yang saudara berdua idam-idamkan, yang orang tua harapkan, yang semua yang boleh hadir di sini mengharapkan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Amin. Hidup kehidupan, hidup kan sendiri kita bakti. Dan saya juga percaya saudara berdua pasti berpengharapan agar rumah tangga saudara menjadi rumah tangga yang berbahagia. Amin. Karena Tuhan juga menetapkan pernikahan di tengah-tengah umat manusia. Tujuannya adalah supaya manusia boleh hidup bahagia. Setelah Tuhan menciptakan dunia segala isinya, dan terakhir Tuhan menciptakan manusia, Adam. Kemudian Allah sendiri yang melihat seluruh ciptaannya sudah sangat baik. Tetapi ketika melihat manusia yang sudah diciptakan, Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang menilai dan mengatakan, tidak baik seorang manusia itu sendiri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat seluruh ciptaannya. Dan Tuhan sendiri berkata tidak baik manusia seorang diri. Karena manusia itu diciptakan berbeda dengan lain ciptaannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang boleh hidup dengan baik, yang boleh hidup bahagia ketika dia ada bersama yang lain. Maka diciptakan perempuan. Mungkin kita masih ingat sejarah penciptaan perempuan. Itu Hawa, itu diambil dari mana? Ya, tulang rusuk. Kenapa tidak dari tulang kepala? Kenapa tidak dari tulang kaki? Karena perempuan yang diciptakan menjadi pendamping itu tidak dari tulang kepala, karena dia bukanlah kepala. Bukan dari tulang kaki, karena itu bukan untuk diinjak-injak. Istri sebagai pendamping suami bukan untuk diinjak-injak. Tetapi Tuhan menciptakan dari tulang rusuk yang dekat ke hati, dekat ke jantung, supaya istri itu dikasihi. Itu. Dia ditempatkan Tuhan untuk dikasihi oleh seorang suami, bukan diinjak-injak. Luar biasa rancangan Tuhan. Nah, karena makhluk sosial yang boleh hidup baik ketika dia ada bersama pasangannya, maka Tuhan menciptakan lewat pernikahan. Pernikahan itu adalah karya agung Allah. Itu sebabnya pernikahan disebut kudus, karena Allah yang menciptakan pernikahan, yang menetapkan pernikahan itu adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya pernikahan tidak boleh dirusak oleh apapun. Karena bagi Allah pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, yang harus dihormati, yang harus dipelihara dengan baik. Jadi tujuannya tadi supaya manusia beroleh bahagia. Karena manusia akan senang, akan bahagia ketika dia punya teman untuk berbagi, baik suka maupun duka. Jadi yang mau syarat kalau membunuh di Portimio, saya tanya dulu Nixon, seluruh kota Madia lebih tinggi kuserahkan menjadi milikku dengan syarat yang boleh ada manusia di sini hanya sendiri. Mau nggak? Nggak ada. Kutambah lagi, seluruh Sumatera Utara ini saya kasih menjadi milikku, tapi di Sumatera Utara hanya kamu sendiri yang boleh
boleh bahagia ketika ada. Jadi si Natasha ini telah ditetapkan Tuhan menjadi teman untuk hidup bahagia. Dan Nixon juga Tuhan yang menyatakan ya, teman pasanganmu menjadi hidup bahagia. Pelihara itu untuk memperoleh itu firman Tuhan dalam nats ini mengatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dari situ kita mengetahui ternyata kesatuan tidak timbul dengan sendirinya begitu saja. Kesatuan tercipta ketika kita mau berjuang, berusaha, ya, sehingga terjadilah kesatuan roh. Ketika kesatuan roh tercipta, maka damai sejahtera yang dari Kristus akan hadir di tengah-tengah keluarga. Ketika kesatuan roh itu tercipta di dalam kehidupan rumah tangga, maka kasih itu pun akan semakin nyata. Nixon, apakah engkau mengasihi Natasha? Berapa persen aman kasihmu sama Natasha? 100%. kasih. 100%. 100%. Natasha, apakah engkau mengasihi Nixon? Berapa persen enak? 100%. Ya, musuh sono. Tubawa musuh. 3% doholong bibara 100%. Ho, ada di partai puluh dong musuh. 3% tu calon mong kolong 20% nama di batas mas monope 100. Buah. Rata sinamo dong. Jadi puso nama rata sinamo di aku nama dia lana. Iya. Jadi ibarat itu Bunit tuh tadi. Iya. Sonari dan kok. Oh lah. kalau ini tadi mantap. Memang kita bukan baru bermatematika. Kalau mau bermatematika udah saya. Berarti tidak ada lagi kasih sama orang tua, tidak ada lagi kasih sama keluarga, ya, karena sudah habis 100%. Sama istri ya. Tapi istilah 100% mau mengatakan sesungguhnya sangat mengasihi. Bagus. Jadi kasih kesatuan itu harus tetap dipupuk, dipelihara. Dengan apa? Dengan tetap berkomunikasi yang baik. Kalau selama ini selama berteman mungkin satu malaman ngomong-ngomong bisa ya. Tapi saya masih sangsi apakah itu bisa dipertahankan nanti setelah menjadi suami istri. Karena biasanya setelah menjadi suami istri 10 menit ngobrol sudah hebat. Karena menit ke-11 sudah mulai hebat. Oh iya. Itu tanya. Oh dia. 10 menit masih nyambung komunikasi. Memasuki menit ke-11 kenapa itu Soalan mana? mulai lagi. Patut mak. Nah, apalagi diperpanjang dan minum lebih. Ya. Tapi nggak masalah. Kenapa waktu masih berteman pacaran? Ya, mau satu malam ngobrol-ngobrol tahan ya. Iya. Tapi nanti ya kalau 10 menit pun efektif dipakai komunikasi, ya ngobrol-ngobrol. Itu juga sudah bahagia memelihara hubungan rumah tangga. Nah, oleh karena itu kepada saudara berdua yang akan memasuki kehidupan yang baru sebagai suami dan istri, ya, tetaplah berjuanglah bersama-sama memelihara kesatuan roh. Ya. Kesatuan roh adalah kesatuan yang dari Tuhan yang dituntut oleh Roh Kudus. Artinya ketika memelihara kesatuan itu tentu tidak lepas dari doa dan campur tangan Tuhan. Karena Tuhan lewat rohnya itulah yang menuntut saudara berdua nanti bisa bersatu. Dengan kesatuan itu maka rumah tangga ini akan diikat, akan dinaungi oleh damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan
Berkati saudara berdua, Tuhan menolong dan Tuhan memberikan apa yang saudara berdua tidak-tidakkan di tengah-tengah rumah tangga ke depan. Dan juga acara hari ini, biarlah Tuhan juga campur tangan memberkati rangkaian acara baik adat dari awal hingga akhir, sehingga lewat acara hari ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, terkhusus kepada kedua pengantin, untuk senantiasa berusaha memelihara kesatuan roh dan diikat oleh damai sejahtera. Kami serahkan pernikahan mereka ini ke dalam tangan. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa boleh hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, membimbing mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka boleh senantiasa saling mengasihi, dan mereka boleh menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan juga segala rencana-rencana mereka ke depan di dalam membangun rumah tangga ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka harapkan dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga dengan kedua orang tua mereka, keluarga Silalahi dan juga Simanjuntak. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan sukacita mereka hari ini. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh bahagia atas pernikahan putra putri mereka. Terkhusus Tuhan, dengan pelaksanaan rangkaian acara adat nanti, biarlah Tuhan juga boleh hadir berkati seluruh rangkaian acara adat ini, sehingga dengan pelaksanaan adat kasih Tuhan semakin nyata, terkhusus bagi keluarga besar Silalahi dan keluarga besar Simanjuntak. Berkati juga kami yang boleh hadir pada saat ini menyaksikan pemberkatan pernikahan anak-anak ini. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami dari segala dosa kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau dan dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.